Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Dua Sisi kembali hadir menemani Anda di Kamis malam ini. Mirsa, kalau kita melihat pemberitaan di publik, di media saat ini, sinyal PDIP akan merapat memperkuat pemerintahan Prabowo sepertinya semakin kuat. Terlebih 1 Oktober kemarin, Puan Maharani kembali didapuk untuk memimpin DPR RI untuk periode 2024-2029. Belum lagi beredar kabar, rumor sejumlah nama politisi PD Perjuangan yang digadang-gadang akan memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Ditambah lagi, nggak cukup sampai di sana, ditambah lagi wacana pertemuan Megawati Prabowo semakin kuat hembusannya, walaupun entah kapan ya pertemuannya, itu yang ditunggu-tunggu. Nah, pertanyaannya kemudian publik mulai tergelitik nih untuk menanyakan kira-kira bentuk pemerintahan kita nanti jalannya akan seperti apa kalau koalisi di parlemen semuanya solid mendukung pemerintah. Akankah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah bisa berjalan dengan baik? Kami akan mendiskusikannya di Dua Sisi malam hari ini. Kabarnya juga sudah ada deadline sama menteri nih Bu Puan, gimana informasinya Bu? Pada waktunya. Bahkan katanya sudah ada 2 menteri nih Bu, gimana tanggapannya? Amin. Amin ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar dong Bu Puan ya? Insya Allah. Ya, tapi ini pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Masih bilang katanya ada 2 tahun nunggu Bu, gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu Mega hari, juga menghitung hari. Komunikasi tersebut masih berjalan baik dengan partai koalisi yang lain maupun dengan teman-teman dari PDIP. Nah, sehingga tadi yang disampaikan misalnya minta berapa menteri itu saya konfirmasi bahwa itu belum valid karena ini masih dilakukan komunikasi. Dan wacana bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi besar Prabowo Gibran ini semakin hari semakin kencang terus dibahas di publik. Malam hari ini saya juga tidak mau ketinggalan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan ada Bung Chiko Hakim dari politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Chiko, boleh dipegang mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Adi. Ya. Semuanya. Dan Bung Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Ya, selamat malam. Ini sengaja nih, saya belah dua. Ini pengamat-pengamat, ini politisi di sini ya. Dan juga tepuk tangan untuk adik-adik dari UNJ dan juga Al-Azhar. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menyimak ya percakapan malam hari ini dengan baik. Saya ke Pangi terlebih dahulu. Pangi, ingat nggak 2 minggu lalu di meja ini Anda juga ngomong bahwa mengatakan ini PDIP, ingat saya recall ya, PDIP seolah-olah mengajukan syarat nih kalau mau bergabung dengan koalisi Prabowo. Anda ngomong di sebelah sini, salah satunya Puan jadi ketua DPR untuk periode selanjutnya. Dan ternyata benar, terwujud 1 Oktober kemarin Puan dilantik. Apakah ini artinya sinyal-sinyal bergabungnya PDIP semakin jelas? Ya, kalau kita saya lihat. pikir Mbak Anggi, prediksi saya benar, tepat gitu. Bahwa kalau ditanya di mana posisi PDIP, itu pertanyaan sudah basi. Tidak perlu lagi kita teruskan. Sudah jelas. Sudah clear ketok palu setelah tidak adanya revisi Undang-Undang MD3. Karena itu barternya. Itu Tapi titik komprominya menurut Anda? Di situ titik mutual understanding, persamaan kepentingannya. Sehingga memang hari ini
apresiasi Puan disambut sebagai ketua DPR hampir tidak ada, bahkan penuh kegembiraan kan semua partai diberikan ruang. Ini adalah bentuk perwujudan dari persamaan kepentingan yang udah ketemu. Jadi posisi PDIP hanya bicara soal berapa menteri saja. Kalau posisi di pemerintahan sudah clear menurut saya. Setelah Puan resmi menjadi ketua DPR tanpa ada revisi Undang-Undang MD3. Karena itu pernah terjadi ketika Golkar bukan pemenang tapi ketua DPR karena adanya revisi Undang-Undang MD3. Nah sekarang tidak ada senyap, tidak ada revisi, digoyang-goyang lagi. tidak ada digoyang-goyang. Awal tahun 2024 itu sangat kencang ya isu revisi Undang-Undang Itu ketika MD3. ada risiko ke situ. Jadi ini sudah clear bahwa prediksi saya sudah tepat. Kita tanya sama politisi PDI Perjuangan ini, peramal politiknya bilang udah yakin banget ini, nggak usah ditanya deh, posisi PDI Perjuangan sudah pasti gabung di pemerintah. Yang ditanya itu sekarang kursinya berapa menteri. Tadi untuk pas PDI Perjuangan. Bung Pangi lagi menyampaikan itu saya colek Bung Daniel gitu. Kok dia lebih tahu dari kita ya? Gitu. Bilang, itu menarik. Tapi memang menarik. Gitu. Memang kan sekarang ini yang lebih banyak beredar itu saya bisa pastikan itu rumor. Karena memang belum bisa dipastikan kalau ditanya siapa asal muasal statement itu dapatnya, ya kan? Tunggu. Let's say terkait dengan menteri dari PDIP, ya kan? Di PDI Perjuangan ada katanya Bang Azwar Anas, ya kan? Kemudian yang bahkan bukan kader disebut dekat dengan PDI Perjuangan, Pak Budi Gunawan, gitu. Tapi kan kalau ditanya kembali siapa yang mengawali rumors itu nggak ada yang bisa bilang. Oke, kalau rumors kursi menteri masih nggak ada yang jelas kan. Tapi terkait dengan rumors bahwa ini titik mutual understandingnya ketemu nih, kursi ketua DPR nggak ditarik dari PDI Perjuangan. Tapi gitu MD3 nggak jadi direvisi. Gitu. Banyak hal yang kalau kita bicara soal demokrasi bukan hanya di Indonesia gitu ya. Ketika ketua Kongres kalau di Amerika Serikat bisa dari partai yang bukan partai berkuasa, itu kan bisa juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri saya rasa bukan hal yang kemudian menjadi aneh juga kalau ketua DPR-nya bukan dari partai yang berkuasa, dan bahkan akan lebih bagus untuk checks and balances, itu satu. Tapi kan kalau bicara soal apakah PDI Perjuangan, kita bicara spiritnya dulu deh. Apakah PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Oh iya, jelas. Artinya gini, kita juga akan mendoakan dan berupaya supaya pemerintah ini sukses. Karena kita ingin kan Indonesia sukses. Kalau pemerintahnya sukses, tentu masyarakatnya artinya sejahtera, pembangunan merata, kan hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu tidak harus menjadi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, berada dalam kabinet atau di luar kabinet. Kalau kita bicara soal gotong royong, kita bicara soal bahu membahu membangun bangsa ini dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama bahu-membahu, sama-sama bergotong royong. Nah, pada hari-hari ini kalau bisa saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak fokus terkait dengan hal tersebut. Yang kita fokus adalah gimana kita memenangkan soal pilkada. Belum menjadi pembicaraan formal di internal kami. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan senior-senior dari Partai Gerindra misalnya, atau partai-partai lain yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju misalnya. Tetapi ini tidak seperti apa yang beredar rumorsnya. Seakan-akan sudah ada plot-plot sekian menteri dan nama-namanya sudah beredar. Nah, kita ketahui kalau di PDI Perjuangan ini, kalau Ibu Megawati Soekarno Putri belum mengeluarkan suara, ya kan, belum memutuskan, karena memang beliau diberi amanah oleh Kongres kami sebelumnya untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan strategis adalah hak prerogatif beliau. Ya kita tahulah, kita bicara soal Pilkada Jakarta misalnya kan, banyak hal yang rumorsnya tidak terbukti benar, ternyata orang lain yang dicalonkan. Sebelum kesana, tadi dikonfirmasi nih bahwa PDIP akan mendukung pemerintahannya Prabowo, di sini tadi disebutkan seperti itu. Walaupun kursi menterinya terbelakangan lah urusannya. Iya, memang kalau bicara kemarin kan kita bicara menteri. Kalau dua bagi PDIP kan tidak sejalan lah. Kalau 2 atau 3 pengorbanannya terlalu panjang nih, berat gitu. Perjuangan terhadap demokrasi. Ini kan Partai Demokrasi Perjuangan. Hanya untuk dapat 2 menteri pengorbanan. Tapi saya bicara yang pas menurut Anda berapa? Ya harusnya 3 atau 5 kalau memang sekalian. Kalau enggak memang pengkoreksi pemerintah saja. Karena gini, apa yang disampaikan Bang Ciko di dalam pendekatan perilaku pemilih, karakter perilaku pemilih presidensial, itu memang karakter masyarakat kita harusnya begitu. Misalnya begini Bang Ciko, presiden dia pilih dari Republik. Nanti anggota senatornya atau DPR-nya dia pilih dari Demokrat.
apa yang dilakukan oleh pemilih di Amerika Serikat itu dengan kondisi sadar, mereka melakukan split ticket voting, membagi pilihan politiknya, tujuannya apa? Check and balances. Eksekutifnya Republik, pengawasnya, kontrolnya sebagai second opinionnya itu adalah dari Demokrat. Itu dengan sadar mereka membagi pilihan politik supaya ada keseimbangan, supaya check and balances. Di Indonesia kan nggak bisa. Straight ticket voting semua. Presidennya pilihan Partai Gerindra, presidennya Prabowo. Nah itu yang kemudian kalau itu memang ada simbol PDIP di sana, Mbak Puan hari ini sebagai tokoh yang kemudian hari ini mengatakan apakah Bang Ciko belum yakin itu bahwa PDIP masih sebagai check and balances di luar pemerintah sejauh ini. Tapi disebutkan tadi mau di luar posisinya di dalam nggak masalah. Nah ini menarik nih, tadi Bung Pangi bilang kalau PDIP 2 kursi saja rasanya pengorbanannya nggak setimpal gitu ya. Bisa maksimum 3 atau 5 kursi. Kira-kira Gerindra mau nggak berbagi 3 sampai 5 kursi? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi.